Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mengenai menimbang saham-saham yang masih murah dan juga menarik, kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Jimmy Dimas Wahyu. Beliau adalah CEO and founder 52 Group dan JIS Capital Utama. Halo, selamat pagi Mas Jimmy. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Baik, luar biasa, salam sehat juga Mas Jimmy. Sama-sama, salam luar biasa juga. Yes, ini seluar biasanya pergerakan indeks harga saham gabungan ya, 6.500 kali ini IHSG bisa bertengger di level tersebut. Bagaimana nih Anda bisa menganalisis pergerakan dari indeks? Cukup kencangkah larinya atau sebenarnya nanti juga masih ada kerikil-kerikil yang menghadang pergerakan IHSG? Tentu ya, jadi saya melihat untuk pergerakan IHSG sebetulnya saya melihat kita kan sudah tertekan sangat lama karena pandemi COVID. Iya. Namun di satu sisi kita juga melihat pula bahwa di tahun 2021 ini kan terjadi recovery seperti itu ya. Baik. Dan kita bisa lihat kalau kita melihat dari sudut pandang COVID itu sendiri sudah mulai terjadi arah yang sangat lebih baik sekali. PPKM juga sudah diturunkan levelnya di beberapa kota. Ini kan menunjukkan satu indikasi yang sangat positif sekali seperti itu ya. Baik. Nah ini kalau saya melihat dari sudut pandang pandemi itu sendiri. Kemudian yang kedua, terlepas dari masalah recovery ekonomi, kemudian terkait dengan kenaikan harga-harga komoditi, dan kita tahu Indonesia, negara kita tercinta ini kan sangat kaya sekali dengan sumber daya alam, sehingga mendapatkan berkah rezeki seperti yang kita alami pada tahun 2007 silam seperti itu. Nah ini kan poin-poin yang menurut saya membuat IHSG ngebut seperti itu dari sebelumnya kurang lebih sekitar 1,5 tahun IHSG cenderung tertekan ya atau bergerak sideways seperti itu. Betul, memang kalau kita cermati dalam 1 tahun terakhir maupun year to date level-level 4.000, maksud saya 6.481 ini juga level tertinggi yang sempat disentuh dari pergerakan IHSG. Nah, apakah dari sisi valuasi ini menurut Anda rawan profit taking atau tadi gasnya ini akan masih kencang lagi, Mas Dimas? Saya melihat dari sisi pergerakan seharusnya IHSG masih mampu untuk bergerak lebih kencang lagi ya, apalagi dengan 3 bulan tersisa seperti itu. Saya masih memiliki keyakinan akan ada Santa Claus Rally dan juga nantinya untuk Januari Effect yang umum terjadi di bulan Desember dan Januari seperti itu. Walaupun mungkin di tengah-tengahnya ada masih relatif cukup kencang untuk isu tapering. Iya, betul. Kemudian saya juga melihat bahwa tentunya di kenaikan IHSG yang relatif kencang ini tentu sangat wajar ya menurut saya kalau didampingi dengan yang tadi Mas Pras bilang kerikil-kerikil. Yang penting kan bukan batu karang gitu. Iya, oke. Baik, tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga komoditas begitu di pasar internasional, kita tahu juga kenaikan harga minyak mentah dunia, batu bara yang juga masih makin panas begitu. Anda melihat ini bisa menjadi sentimen positif tidak bagi emiten-emiten yang memiliki korelasi kuat terhadap komoditas tadi? Tentu ya, dan saya pikir saya selalu meyakini bahwa market selalu bergerak lebih awal ya, dan seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir begitu ya, kita melihat adanya pergerakan harga yang sangat signifikan dari emiten-emiten yang berbasiskan energi, minyak, kemudian batu bara, CPO seperti itu ya. Jadi saya pikir market sudah merespon lebih awal, Mas Pras. Oke. Dan kalau misalnya sudah direspon lebih awal, bagaimana dengan pergerakan saham-sahamnya? Masih bisa dijadikan pilihan investasi atau bagi yang sudah punya siap-siap kita profit taking? Oke, nah mari kita lihat sekilas mengenai fundamental apa yang terjadi di sektor energi ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, memang terjadi krisis energi di beberapa negara yang ada di dunia seperti itu ya. Kita sebut aja Australia, China, India seperti itu, kemudian dari Inggris. Nah ini kan krisisnya masih ada dan saya rasa juga belum akan terselesaikan dalam waktu yang sangat dekat. Kemudian yang kedua, mereka sendiri juga cenderung masuk ke dalam musim dingin, yang mana membutuhkan energi yang sangat luar biasa ya seperti itu. Jadi saya melihat untuk emiten-emiten ini, saya melihat kecenderungan untuk kenaikan harga sahamnya masih terbuka sangat lebar. Tentunya jangan lupa saya selalu mengatakan untuk didampingi juga dengan manajemen risiko yang baik seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita boleh masuk ke dalam emiten-emiten yang mungkin Anda bisa pilihkan gitu atau direkomendasikan yang berbasis energi, memanfaatkan momentum dari penguatan harga komoditasnya, apa saja nih? Oke. Saya melihat untuk yang berbasiskan energi ya, saya di
rekomendasi saham saya ada 3. Yang pertama yaitu adalah Adaro, AALI, dan juga Elsa. Oke. Adaro untuk mewakili batubara, AALI CPO, Elsa dari sisi minyak atau energi, seperti itu Mas Pras. Baik, kalau kita bedah satu persatu, Adaro Energi sendiri sejauh mana Anda merekomendasikan? Karena kita lihat closing market kemarin di 1815, memang sempat ada kenaikan tapi ada pelemahan, kemudian rebound kembali nih untuk Adaro. Betul, karena pada waktu akhir pekan harga batubara kan sempat mengalami penurunan yang drastis, Mas Pras. Padahal sebelumnya kan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga ya. Saya melihat ini adalah strategi short yang dilakukan oleh para spekulan di luar negeri. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, krisisnya masih ada. Jadi ini adalah momen profit taking bagi saya, bagi spekulan tersebut yang tadi saya katakan dengan melakukan short untuk harga komoditi ini gitu ya. Nah, namun di awal hari ini tadi sempat saya cek juga harga batubara sudah mulai rebound ya, dan saya melihat ada peluang kenaikan kembali untuk harga-harga batubara maupun CPO dan minyak seperti yang tadi saya sampaikan Mas Pras. Baik, untuk Adaro Energi, the best entry yang mungkin Anda bisa rekomendasikan pada saat opening market nanti, current price atau menunggu di bawah? Oke. Saya melihat untuk Adaro ya bisa melakukan pembelian di current price, ya. Namun saya akan mencoba untuk memberikan range-nya seperti itu. Jadi untuk Adaro best buy-nya ada di kisaran 1.780 sampai dengan current price 1.815 seperti itu. Ya, itu best buy untuk Adaro. Kemudian untuk risk management-nya saya pikir untuk support ya bisa di harga low kemarin, yaitu di harga 1.765. Ini juga sekaligus menjadi support. Sedangkan untuk target dari Adaro itu sendiri kembali ke level 2.000. Ada peluang ke 2.000 untuk resisten. Karena Mas Pras, Adaro ini beberapa waktu terakhir juga selain terkait dengan kenaikan harga batubara ya, seperti yang kita ketahui juga ekspansinya luar biasa, bahkan terakhir merambah ke sektor digital juga. Nah ini kan menurut saya ekspansi yang perlu kita perhitungkan untuk kedepannya juga. Baik, tapi kalau kita lihat level 2.000 sekarang di 1.800-an begitu, Anda melihat ini akan tercapai dalam rentang berapa lama? Apakah short term trading saja atau untuk menengah panjang? Kalau saya lihat untuk Adaro ya, untuk menuju ke level 2000 nampaknya time frame-nya kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan maksimal seperti itu ya estimasinya menurut saya ya. Jadi lebih kepada short term trading untuk mencapai ke level 2000. Baik, itu dia pemirsa, bisa menjadi pilihan investasi Adaro Energi, tapi pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX. Baik, Mas Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan bahas ada beberapa saham yang sudah Anda sebutkan tadi di segmen selanjutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Blast, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Jimmy, Mas Wahyu, CEO and Founder 52 Group dan juga Just Capital Utama. Baik, Mas Jimmy, tadi sempat kita bahas Adaro Energi begitu, ini juga bisa disarankan current price karena kita lihat pre-opening hari ini Adaro juga sudah naik 0,28%, ada peluang ke level 2.000-an untuk jangka pendek dari pergerakan Adaro. Lanjut ke komoditas yang lain, kali ini dari perkebunan begitu ya, Astra Agro Lestari Tbk. Seberapa menarik ini, Mas Jimmy? Untuk AALI seperti itu ya, atau Astra Agro Lestari, saya melihat masih cukup menarik karena kembali lagi dikarenakan harga komoditinya CPO yang masih mengalami penguatan ya, Mas Pras ya. Bahkan saya melihat ini sisi yang menarik, yaitu adalah di saat akhir pekan yang lalu batubara sempat mengalami terkoreksi 2 hari dan terkoreksinya relatif cukup signifikan, justru CPO ini menunjukkan sinyal penguatan harga yang relatif sangat stabil sekali seperti itu. Bahkan sempat menyentuh harga tertinggi di sepanjang tahun 2021 ini, sehingga saya masih tetap merekomendasikan saham-saham komoditi, salah satunya CPO ini, yaitu adalah AALI, Mas Pras.
Baik, tapi kalau kita lihat pergerakan dari ahli sendiri kan dalam 1 bulan terakhir naiknya juga kencang nih. Kemarin sempat di 8 ribuan, sekarang sudah di atas 10 ribu begitu. Apakah masih ada ruang juga nih cuan yang bisa didapatkan investor kalau masuk di ahli? Saya melihat masih ada ruang yang relatif cukup besar ya Mas. Iya. Dengan catatan jangan lupa untuk memperhatikan harga komoditinya juga seperti itu. Nah kebetulan saya melihat view-nya yang tadi saya sampaikan bahwa krisis ini masih ada, kemudian ini juga tercermin dari harga komoditi, sehingga kita bisa mengikuti untuk tren dari kenaikan harga komoditi ini. Dengan catatan, seperti yang saya sampaikan pada waktu ketika saya merekomendasikan Adaro, jangan lupa selalu didampingi dengan risk management atau manajemen risiko yang baik pula. Baik, kalau kita lihat posisi entry level, AALI dan kemudian potensial upside ini bisa kemana? Oke, saya melihat untuk AALI ya, untuk supportnya kita bisa di area 9.750, kemudian untuk level entry-nya bisa di 9.800 sampai dengan 10.000 ya. Kemudian untuk targetnya saya melihat untuk AALI ada kecenderungan cukup baik sekali untuk harga bisa menuju ke level 12.000, Mas Wow, Pras. sampai dengan 12.000 ini menarik sih kalau dari cuan-cuan yang ditawarkan baik dari Adaro kemudian AALI sampai dengan 12 ribuan ini pun sama short term. Betul, betul Mas Pras, karena saya melihat time frame saya yang saya rekomendasikan bisa untuk mingguan ya kan, sambil mempersiapkan yang tadi saya sampaikan yaitu adalah Santa Claus Rally maupun sampai dengan Januari Efek. Namun saya harap semoga tidak sampai selama itu begitu. Berarti better current price juga boleh dong. Karena hari ini AALI naiknya opening market sudah 2%. Itu dia maksud saya Mas. Jadi kok pas ya. Iya makanya luar biasa nih untuk pergerakan AALI makin terus melaju nampaknya 10.225. Kalau Anda bilang ke 12.000 ini masih ada wow ini cuan yang menarik ini kalau kita bisa kejar begitu dari pergerakan AALI, tapi tetap manajemen risiko yang akan diperhatikan dan pergerakan harga komoditasnya ya Mas Jimmy ya. Betul sekali. Baik, dan kita akan sampaikan dulu untuk opening market Mas Jimmy. Pemirsa, hari ini indeks harga saham gabungan sudah tembus 6.500 ini Mas Jimmy dan juga pemirsa IDX sana. Luar biasa tadi kalau kita sampaikan opening market di wilayah Asia, Jepang lagi melemah, kemudian Korea juga sedang mengalami tekanan, tapi IHSG hari ini masih perkasa, naik 0,33%. Bagaimana kalau kita sedikit review untuk opening market hari ini nih Mas Jimmy? Oke, nah tadi pada waktu break ya, Mas Pras sempat kita diskusi di luar di luar live gitu ya, bahwa apakah memungkinkan IHSG menyentuh 6.500. Jadi marketnya sudah menjawab langsung ya, Mas Pras. Jadi yang saya lihat bahwa IHSG kita ini masih menunjukkan tren kenaikan yang sangat positif sekali. Dan kalau selama ini dari sisi pelaku pasar selalu mencari ibaratnya ya apa berita-berita positif, data-data yang sangat positif ya, yang seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Jadi kita boleh saya katakan dari sisi COVID, kemudian dari sisi limpahan rezeki energi, kenaikan harga-harga komoditinya seperti itu tentu membawa angin segar lah untuk market kita. Dan beberapa waktu yang lalu juga dari sisi investor asing juga melakukan pembelian bersih yang sangat luar biasa sekali kan, signifikan kan. Betul. Nah inilah yang membuat pasar kita yang selalu saya yakini yaitu sangat menarik sekali. Jadi saya melihat bahwa this is our moment, Mas Pras. Oke. Baik, itu dia. Kalau kita lihat dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, resisten yang bisa dicapai dan juga support yang perlu dicermati dari pemirsa, kemana nih untuk IHSG-nya? Oke, nah saya melihat untuk di level psikologis 6.500 ini ya, yang hari ini kita tembus, saya pikir di 6.500 ini IHSG mungkin akan istirahat dulu, Mas Pras, koreksi dulu ya, sebelum nanti melanjutkan ke level psikologis berikutnya ke 6.600. Tetapi saya melihat untuk saat ini kondisinya IHSG cenderung koreksi, dan kalaupun koreksi saya melihat untuk di level psikologis yang di bawahnya 6.400 seharusnya masih relatif cukup oke, seperti itu. Itu jadi level konfirmasi begitu ya, support kuat dari IHSG 6.400 berarti.
Betul sekali Mas Pras. Baik, peluang ke 6.600 tapi istirahat dulu karena naiknya sudah kencang, jadi IHSG akan ada relaksasi di konsolidasi lah, bisa dikatakan begitu ya Mas Jimmy. Baik, tadi sudah kita ulas beberapa saham yang Anda rekomendasikan, Adaro, kemudian AALI, dan berikutnya tadi Anda menyebutkan Elsa ya. Elsa ini juga seberapa menarik, hari ini hampir 2% naiknya. Oke, jadi untuk Elsa, yang sebetulnya penjelasan saya sama Elsa ya terkait dengan kemudian Adaro, AALI. Ini kan saya melihat dari sisi view kenaikan harga komoditi yang saya meyakini memiliki dampak positif untuk kenaikan harga-harga emiten di sektor-sektor yang sama ya, Mas Pras. Jadi ini juga berlaku untuk Elsa juga seperti itu. Sama ya, berarti dengan peluang. Kalau Elsa kemana nih pergerakannya? Kalau Elsa tentu pergerakannya cenderung untuk menguat. Nah, saya melihat untuk target ya. Untuk target saya melihat ada kecenderungan untuk Elsa bisa menyentuh ke level 350 di dalam jangka pendek. Kemudian untuk level entry, nah untuk level entry mungkin bisa sedikit kalem ibaratnya, bukan pada saat pembukaan saat ini ya, kita sambil melihat market. Nah, saya menyarankan untuk Elsa ini bisa di antara level 320 sampai dengan level 330 untuk entry-nya. Jangan dikejar berarti ya? Nggak usah dikejar Mas Pras, nanti juga datang sendiri. Oh, baik. Itu dia. Ada peluang 350 untuk short term-nya ya, pergerakan dari Elsa. Sekali. Baik, itu dia bisa menjadi pilihan investasi, dan kami kembalikan juga untuk pemirsa IDX untuk investasi. Bagaimana dengan emiten lain yang Anda rekomendasikan? Apakah dari sektor yang lain begitu selain komoditas? Betul. Nah, sekarang setelah 3 saham dari komoditas, saya menambahkan 1 saham dari sektor perbankan ya, Mas Pras, itu adalah BBNI. BBNI, baik. Betul. Jadi saya melihat untuk BBNI ini cukup bagus pergerakannya, dan nampaknya juga terkait dengan pembukaan hari ini ada kecenderungan untuk tetap melanjutkan kenaikannya. Jadi itulah sebabnya saya merekomendasikan sebagai bagian dari diversifikasi portofolio kita, Mas Pras, karena sebelumnya kan sudah komoditi. Nah, betul. Bank BNI bisa menjadi salah satu alternatif pilihan investasi ya, dengan kenaikan 1,22% di 6.225. Ini bagaimana untuk masuk di Bank BNI? Oke, nah untuk saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk target yang saya estimasikan untuk Bank BNI, ada kecenderungan bisa di harga 6.500 sampai dengan 6.600, Mas Pras. Wow, peluangnya ya. Target kita ya. Terus kemudian untuk level entry, saya melihat dari BNI bisa mempertimbangkan level 6.000 sampai dengan 6.100. Oh, itu berarti sebaiknya kita buy on weakness saja atau bagaimana? Betul, betul. Tunggu di saat koreksi kecilnya. Baik, itu dia Bank BNI bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan investasi. Ada peluang ke 6.500 bahkan 6.600 tadi ya untuk pergerakan dari Bank BNI. Tapi kalau masuk agak sedikit tunggu koreksi baru masuk lagi di Bank BNI. Semoga bisa menjadi pilihan investasi yang menarik, dan kita sampaikan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan seperti yang sudah Mas Jimmy katakan, ada koreksi dan sudah mulai terjadi lagi koreksi sehat sekitar minus 0,28% di 6.464,89. Baik, Mas Jimmy, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, analisis serta rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX. Karena tentu ini bermanfaat ya bagi pemirsa dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Jimmy, dan stay healthy, Mas. Terima kasih Mas Pras, sama-sama. Sukses selalu. Baik, terima kasih juga Mas Jimmy, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Jimmy Dimas Wahyu, CEO and Founder 52 Group dan juga Jess Capital Utama. Jangan beranjak dulu dari tempat Anda karena rekan Fajar Wayong dan juga Mangi Veracong akan segera kembali sesaat lagi.